Marilah kita mendoakan doa pembangunan gereja Kristus Raja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami, Bunda Gereja, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Mari kita lanjutkan doa malaikat Tuhan, puji syukur nomor 15. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan lagu pembuka puji syukur 628. Mari kita buka dengan lagu Salam
nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, segenap umat yang turut mengikuti perayaan Ekaristi Kudus dari rumah masing-masing lewat live streaming, selamat sore. Pada perayaan kita ini, kita memperingati Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Dan tentu saja lewat ajaran iman gereja, kita sungguh dapat mempercayai bahwa Maria sebagai Bunda Tuhan, sebagai Ratu alam semesta, sungguh-sungguh diangkat ke surga dengan badan dan jiwanya. Dan tentu saja Perawan Maria diangkat ke surga dengan badan dan jiwanya karena kesediaannya menjadi Bunda Tuhan, dan juga dalam menjalani kehidupannya ia menunjukkan kesetiaan dan kerendahan hati serta kepercayaan yang utuh kepada Tuhan. Semoga teladan Bunda Maria bagi kita umat beriman sungguh pula menjadi semangat, kekuatan, dan keberanian dalam menjalani hidup kita dengan setia dalam kepercayaan kepada Tuhan, agar kelak kita juga boleh masuk dalam kerajaan surga. Pada perayaan kudus ini, kita ingin juga menghaturkan syukur kita bersama dengan Pasutri Edward Natalia, yang boleh diperkenankan Tuhan menjalani kehidupan keluarga mereka hingga pada usia perkawinan mereka yang ke-27 pada hari ini. Tentu saja begitu banyak tuntunan dan berkat-berkat Allah yang boleh mereka alami dalam seluruh kehidupan keluarga ini. Semoga lewat doa-doa kita pada perayaan Ekaristi Kudus ini juga semakin membantu keluarga ini dalam menjalani kehidupan keluarga selanjutnya agar tetap dalam lindungan dan belas kasih Allah serta senantiasa mengalami berkat-berkat Allah. Dan juga kita ingin memohon rahmat keselamatan bagi saudara-saudari kita yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan, Bapak Audi Army Intan, Bapak Tan Teng Hui, dan Ibu Tan Giok Koan. Semoga Allah membukakan pintu surga bagi mereka, agar mereka juga boleh menikmati kehidupan dan kemuliaan Allah dalam kerajaan surga. Karena itu, agar layak pantas perayaan kudus ini, mari di hadapan Allah kita sadari salah dosa kita akui dan memohon pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, sabda kekal Bapa, Engkau telah memilih Bunda Maria menjadi bundamu yang tak bernoda. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, penyelamat kami, pada saat penderitaan dan wafat-Mu, Bunda Maria berdiri di kaki salib, memberi teladan ketabahan kepada kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan
Tuhan Yesus Kristus pengantara kami, Engkau telah mengangkat Bunda Maria ke surga dengan jiwa dan raganya, serta memahkotai dia sebagai Ratu Surgawi. Tuhan kasihanilah kami. Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami melurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Perawan Maria yang tak bernoda, Bunda Putramu, telah Engkau angkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya.
Kami mohon semoga dengan tetap mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, kami layak ikut serta dalam kemuliaan-Nya. Kami juga bersyukur bersama dengan hamba-Mu, Pasutri Edward Natalia, yang boleh Engkau perkenankan mengalami cinta kasih-Mu dalam kehidupan keluarga mereka, dan mereka telah bangun hingga pada usia yang ke-27 tahun. Kami yakin dan percaya bahwa sebagaimana Engkau telah memulai hal-hal yang baik di dalam keluarga mereka, Engkau pula akan tetap menuntun mereka dalam perjuangan dan kehidupan keluarga selanjutnya, agar mereka semakin mengalami sukacita dan kebahagiaan dalam hidup keluarga ini. Dan juga kami mohon rahmat keselamatan-Mu bagi saudara-saudari kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Khususnya bagi Bapak Audi Armi Intan, Bapak Tan Teng Thui, dan Ibu Tan Giokoan. Semoga perjuangan hidup iman mereka dalam dunia ini sungguh menjadi jaminan kehidupan kekal bagi mereka dan boleh mengalami sukacita dan mengalami kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga. Sekiranya ada kelemahan kekurangan bagi kehidupan mereka selama di dunia ini, Engkaulah Allah yang Maha Rahim yang kiranya akan senantiasa mengampuninya dan melayak pantaskan masuk dalam kerajaan-Mu. Kami akan mendengarkan sabda-Mu, berkati kami, agar kami mampu mendengarkannya dengan baik dan terlebih mampu melaksanakannya dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah Allah kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari Kitab Wahyu. Aku Yohanes melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung, dalam keluhan dan penderitaan hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya di atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun. Di sana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa, dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah, sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi bergairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuhanmu, sujudlah kepadanya. Antara mereka yang disayangi terdapat puteri-puteri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Sabda Allah dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang Ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya.
Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah nama-Nya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kutipan sabda Allah yang kita dengarkan pada hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga sungguh menggambarkan kepada kita bagaimana seorang Maria yang sederhana, yang percaya seutuhnya dalam segala kerendahan hati kepada Tuhan, sungguh mendapatkan balasan dari Allah dengan dimuliakan di surga, diangkat badan dan jiwanya ke surga. Dalam bacaan pertama dari kitab Wahyu digambarkan seorang perempuan yang dikatakan seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Tentu saja adalah suatu penggambaran Maria yang dipilih oleh Allah kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Yesus. Kalau dalam kitab Wahyu dikatakan akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi, dan tentu saja dalam Injil justru dikatakan bahwa Maria yang akan melahirkan anak itu akan mendatangkan atau akan memenuhi janji Allah bagi Israel untuk menyelamatkan mereka dari segala
keterpurukan karena dosa-dosa bangsa itu. Bacaan Injil terdiri dari dua bagian, yakni kisah Maria mengunjungi Elisabet dan kemudian Elisabet mengidungkan pujian, lalu Maria yang juga mendapatkan pujian dari Elisabet karena kehadirannya juga menyatakan kidung pujian. Maria dan Elisabet adalah sama-sama perempuan yang diberkati Tuhan. Tapi ada perbedaan sedikit bahwa Elisabet dalam usia yang cukup tua mendapatkan anak yang saat Maria mengunjunginya, anak yang dalam rahimnya adalah yang kemudian diberi nama Yohanes. Dan juga Maria justru digambarkan sebagai perempuan yang masih muda, yang kemudian dipilih Allah untuk menjadi bunda Yesus. Dan setelah Maria mendapatkan kabar sukacita dari malaikat Gabriel bahwa akan mengandung dari Roh Kudus, mengandung seorang laki-laki yang kelak disebut diberi nama Yesus, mengunjungi Elisabet yang sementara juga mengandung seorang anak laki-laki yang kelak kemudian disebut Yohanes Pembaptis. Keduanya adalah perempuan yang diberkati, yang sama-sama berbagi sukacita dan berkat Allah dalam kegembiraan, dan menunjukkan bahwa keduanya di hadapan Allah sungguh percaya. Itulah sebabnya kenapa Elisabet dalam bacaan Injil dikatakan tadi bahwa berbahagialah ia yang percaya sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Bagi Elisabet, ia percaya akan janji Tuhan, dan bagi Maria juga sungguh percaya akan apa yang Tuhan telah sabdakan melalui malaikat Gabriel. Kepercayaan kedua perempuan ini tentu menjadi saluran rahmat bagi mereka menjadi wanita-wanita yang dipilih oleh Allah untuk dapat menjadi penyalur rahmat bagi orang lain, bagi bangsa-bangsa, di mana Yohanes yang lahir dari rahim Elisabet dan Yesus yang lahir dari rahim Maria menjadi pewarta kerajaan Allah. Dalam Injil dan dalam Perjanjian Baru dikisahkan bahwa Yohanes menjadi orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan, dan Yesus menjadi kehadiran Tuhan yang nyata, yang konkret di tengah-tengah manusia untuk membebaskan manusia agar manusia memperoleh keselamatan. Dan semuanya itu terjadi karena kesetiaan, kepercayaan yang utuh dalam kerendahan hati kedua perempuan ini. Teristimewa bagi Maria, Bunda Gereja, Bunda Allah, dan Bunda umat beriman. Nah, kalau kita pada hari ini memperingati Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga, itu berarti pula bagi kita, bagi gereja, kita ingin semakin menegaskan dan sekaligus meneguhkan
bahwa kita yang masih bersiara di muka bumi ini hendaknya percaya seutuhnya dalam kesetiaan dan kerendahan hati, dan kita akan menjadi penerus karya-karya penyelamatan Allah yang juga telah diperlihatkan dan dilaksanakan oleh Elizabeth dan juga Bunda Maria, dan sekarang gereja terus-menerus berusaha memperjuangkan dan melaksanakan karya-karya keselamatan dari Allah lewat pewartaan-pewartaan, termasuk lewat peringatan atau perayaan Santa Perawan Maria diangkat ke surga ini. Semoga sabda ini memberikan kita peneguhan menjalani kehidupan iman kita dan terus-menerus mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Allah dalam kesetiaan dan kerendahan hati. Mari kita menanggapi sabda Allah ini dengan menyatakan iman kepercayaan kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari pula kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Melalui Bunda Maria, Allah Bapa berkenan tinggal di tengah-tengah kita dalam Kristus Putranya. Marilah kita berdoa dengan pertolongan Bunda Maria, agar kita semakin mengenal Sang Bapa melalui Putranya, Tuhan kita Yesus Kristus. Umat menjawab, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Semoga Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada semua orang yang berusaha mengabdi kepadanya dengan baik, dan semoga Tuhan menunjukkan rahmat-Nya yang pengampun kepada mereka yang telah bersalah kepada Tuhan dan sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Semoga Tuhan menunjukkan kekuasaan-Nya dan membela orang-orang kecil yang diinjak-injak, serta menggerakkan hati kita untuk menghormati dan mengasihi mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Semoga Tuhan memberi kita kesanggupan dan kekuatan untuk melaksanakan sabda-Nya dalam hidup kita hari demi hari dengan tulus, ikhlas, dan gembira. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Semoga Tuhan menolong kita untuk memberi makan kepada mereka yang lapar, serta menyadarkan orang-orang kaya dan berkuasa di dunia ini, supaya memberi jatah yang wajar dari barang-barang di dunia kepada setiap orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Semoga Tuhan membangkitkan semua orang mati yang kita cintai untuk tinggal di rumah-Nya, tempat kebahagiaan kekal. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Sejenak dalam hati kita masing-masing, kita juga sampaikan permohonan-permohonan pribadi kita, sambil mengingat dan mendoakan pula saudara-saudari kita, keluarga, dan orang-orang yang kita kasihi, yang meminta kita bantu dengan doa. Dan kita juga ingin
menyampaikan syukur dan terima kasih serta kegembiraan dan kebahagiaan kita bersama dengan Pasutri Bapak Edward Natalia yang boleh menjalani kehidupan keluarga hingga pada usia 27 tahun. Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur berbahagia bersama dengan Pasutri Edward Natalia yang telah Engkau persatukan di dalam ikatan kasih lewat kehidupan perkawinan, dan mereka telah Kau perkenankan menjalaninya hingga pada usia 27 tahun. Banyak suka duka yang mereka alami. Namun kami yakin dan percaya bahwa Engkau telah menuntun mereka di dalam menjalani kehidupan keluarga ini, dan kiranya dalam kehidupan selanjutnya dengan penuh kasih Engkau tetap tuntun mereka, Engkau berkati mereka, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan keluarga ini penuh dengan sukacita dan juga boleh menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama, baik dalam keluarganya maupun bagi siapa saja yang mereka jumpai dan mereka layani dalam kehidupan ini. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Mari juga kita mohon rahmat keselamatan bagi saudara-saudari kita, keluarga dan orang-orang yang kita kasihi yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Bapak Audi Armi Intan, Bapak Tan Teng Hui, Ibu Tan Giokoan. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menghendaki agar umat-Mu sungguh dapat mengalami kebahagiaan dalam surga. Hari ini kami merayakan Santa Perawan Maria diangkat ke surga untuk mengalami dan boleh menikmati kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga. Bagi hamba-hamba-Mu yang telah berpulang, mereka telah mempercayakan hidup mereka di dalam iman kepercayaan mereka. Semoga semua itu sungguh menjadi jaminan bagi mereka untuk juga dapat menikmati kemuliaan kerajaan-Mu. Sekiranya ada kekurangan, kelemahan dan dosa-dosa mereka, kami mohon semoga Engkau sungguh mengampuni mereka, membebaskan mereka dari segala kesalahan dan dosa-dosanya. Bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, kiranya dengan penuh kasih Engkau tuntun dalam seluruh kehidupan mereka, agar dapat menjalani kehidupan ini di dalam iman kepercayaan kepadamu. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu atas pengangkatan Bunda Maria ke surga dengan mulia. Kebahagiaan yang telah dicapainya merupakan janji dan jaminan bagi keselamatan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Puji syukur 382.
Marilah berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima di kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga persembahan bakti kami ini naik ke hadirat-Mu, dan berkat doa Santa Perawan Maria yang diangkat ke dalam kemuliaan surgawi, hati kami bernyala-nyala karena api cinta yang senantiasa merindukan Dikau. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab perawan Maria Bunda Allah pada hari ini diangkat ke surga. Dialah awal dan gambaran gerejamu yang harus bertumbuh sampai ke kepenuhannya. Dialah jaminan harapan dan tanda penghiburan bagi umat yang sedang bersiara. Dia tidak Engkau biarkan mengalami kebinasaan dalam kubur, sebab Ia telah melahirkan putramu, pencipta kehidupan, yang secara mengagumkan telah menjelma menjadi manusia dari Dia. Dari sebab itu bergabung dalam paduan para malaikat, dengan penuh sukacita kami memuji Dikau sambil bernyanyi. Kuduslah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu ini, di mana kami merayakan Santa Perawan Maria diangkat ke surga, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan umat separuki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku."
Agunglah misteri iman kita, Tuhan. Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Yesus Kristus yang akan kita sambut menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia.
Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah, Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya.
Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dimna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami telah menyambut sakramen keselamatan. Kami mohon semoga berkat doa Santa Perawan Maria yang diangkat ke dalam kemuliaan surgawi, kami diantar kepada kemuliaan kebangkitan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Turunlah berkat Allah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing dengan segala rencana, pekerjaan, usaha, dan pelayanan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita tetap hidup dalam kasih Tuhan. Amin. Puji syukur 632.